Assalamualaikum, selamat pagi, bertemu lagi dengan channel Line 74. Dan kali ini saya akan membahas mengenai mengetik cepat 10 jari di KD kedua mata pelajaran teknologi perkantoran. Seperti yang kalian ketahui bahwa mengetik cepat 10 jari itu terbagi menjadi beberapa subbab yang nantinya kita akan bahas satu persatu dari subbab tersebut. Total subbab dari mengetik cepat 10 jari itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Totalnya nanti yang akan kita bahas itu ada 5 subbab. Kita mulai dari yang pertama dulu, mengetik. Kemudian nanti yang kedua adalah petunjuk dasar mengetik. Yang ketiga, metode mengetik sistem 10 jari. Yang keempat, pelatihan dasar mengetik sistem 10 jari. Dan yang kelima adalah berlatih mengetik 10 jari. Baik, kita mulai dari poin A, yaitu mengetik. Pasti kalian tidak asing dengan kata mengetik. Jelas, pekerjaan mengetik merupakan kegiatan yang sangat sering dilakukan dalam kantor. Misalnya untuk membuat laporan ataupun membuat surat. Dan pada saat ini, pada tahun akhir ini, mengetik sudah jarang menggunakan yang namanya mesin ketik, karena sekarang lebih bergeser ke penggunaan komputer. Kemudian pengertian mengetik itu sendiri menurut Abdullah tahun 2012 yang saya baca itu, mengetik merupakan sebuah teknik mengenai penggunaan komputer yang harus dipelajari dan dilatih. Jadi pengertian lain mengetik adalah memasukkan data berupa tulisan atau angka ke dalam komputer menggunakan keyboard. Dan di sini tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik mampu menjelaskan esensi pengetikan cepat dan tepat, mengemukakan teknik mengetik 10 jari, mengidentifikasi penempatan jari tangan pada papan ketik atau keyboard, mempraktekkan teknik mengetik 10 jari, melakukan pengetikan dengan cepat. Baik, kemudian kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu sarana mengetik. Pada masa lalu, orang banyak menggunakan mesin ketik manual untuk membuat naskah. Tetapi penggunaan mesin ketik manual tersebut memiliki banyak kendala ataupun kekurangan, mulai dari menimbulkan suara yang sangat keras sehingga mengganggu orang lain yang bekerja di sekitar kita. Kesalahan pada pengetikan tidak dapat dihapus, serta tidak menghemat tenaga karena menggunakan tenaga manusia sepenuhnya. Mengetik menggunakan komputer memang lebih cepat daripada menggunakan mesin ketik manual. Namun hal ini juga harus didukung oleh keterampilan yang dimiliki oleh juru ketik itu sendiri atau si orangnya itu sendiri. Lanjut lagi ke metode mengetik. Menurut Abdullah 2012 disebutkan bahwa metode atau sistem mengetik terdiri atas 3 macam, yaitu sistem buta, sistem berirama, dan sistem 10 jari. Kita mulai dari sistem buta. Sistem buta ini adalah sistem mengetik tanpa melihat layar dan touch di keyboard, dan hanya melihat kepada naskah yang diketik. Kemudian mengetik sistem berirama merupakan sistem mengetik yang mengeluarkan bunyi-bunyi yang berirama dari touch yang ditekan. Dan yang ketiga adalah mengetik 10 jari. Nah, ini biasanya kita akan bahas lebih dalam mengenai mengetik 10 jari, yang artinya adalah mengetik dengan menggunakan 10 jari dan
tanpa mengandalkan indera penglihatan. Jadi yang main itu adalah 10 jari tangan kita tanpa melihat keyboard. Mengetik sebagai suatu pekerjaan yang sering dilakukan dalam kantor harus dilakukan dengan cara-cara yang benar. Oleh karena itu, perlu diperhatikan petunjuk dasar dalam mengetik. Yang pertama yaitu persiapan mengetik. Apa saja yang harus disiapkan ketika mengetik dan apa saja yang harus kita lakukan ketika nanti mengetik, kita akan bahas kali ini. Sama seperti pekerjaan lain di kantor, untuk mengetik diperlukan berbagai bahan atau alat agar pekerjaan mengetik dapat berjalan dengan lancar. Hal yang harus dilakukan sebelum memulai mengetik, yaitu yang pertama perlu diingat, aktifkan lembar kerja, biasanya memakai Microsoft Word. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengatur setting halaman atau margin dan ukuran kertas. Yang ketiga, mengatur orientasi kertas. Kertas itu berdiri atau miring atau landscape dan lain sebagainya itu diatur terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, mengatur lompatan tab ketika tombol tab ditekan. Dan yang kelima, mengatur spasi dan paragraf. Setelah persiapan selesai, maka kita akan bergeser lagi ke letak naskahnya. Meletakkan naskah yang akan diketik pada saat mengetik juga perlu diperhatikan karena kita sering jumpai banyak pengetik salah meletakkan naskah. Misalnya di sebelah kiri mesin ketik atau komputer, atau bahkan di tengah mesin ketik atau komputer. Cara yang tepat meletakkan naskah adalah di sebelah kanan mesin ketik atau komputer dan agak menyirong menghadap pengetik. Selanjutnya kita bergeser ke poin yang ketiga, yaitu sikap mengetik. Sikap mengetik di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mulai dari yang pertama, posisi kepala dan leher harus benar. Kemudian yang kedua, posisi badan, punggung, dan pundak itu harus benar juga karena posisi itu akan membuat tubuh kita itu nyaman ketika melakukan pekerjaan. Yang ketiga, posisi kaki. Yang keempat, posisi menggunakan mouse dan keyboard. Yang kelima, menggunakan monitor. Keseluruhan poin tersebut harus seimbang antara satu dan yang lainnya, itu juga harus diperhatikan agar supaya ketika kita mengetik itu bisa berjalan dengan baik, lancar, dan yang pasti tanpa kesalahan sedikit pun. Jadi esensi mengetik cepat dan tepat. Mengetik adalah memasukkan data berupa tulisan atau angka ke dalam komputer atau mesin ketik menggunakan keyboard. Mengetik cepat adalah suatu proses dalam mengetik dengan jari dan keserempakan hentakan di papan ketik, sehingga menghasilkan teks atau angka atau simbol yang rapi, cepat, dan tepat tanpa harus melihat keyboard. Lanjut ke sikap mengetik tadi, sesuai yang sudah ada di gambar sebelumnya. Di sini kita bahas mengenai 5 poin penting kunci agar ketika mengetik kalian tidak merasa lelah. Yang pertama yaitu posisi kepala dan leher. Kedua, posisi badan, punggung, dan pundak. Posisi kaki, posisi menggunakan mouse dan keyboard, dan posisi monitor. Nah, untuk gambarnya sudah terlihat jelas di layar Anda. Itu adalah posisi yang benar ketika mengetik. Jadi sikap sempurna mengetik itu seperti itu. Saya rasa ini cukup untuk kalian.
Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa diterapkan dengan baik dan benar. Dan jangan lupa subscribe channel Line74 agar video ini semakin berkembang dan berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.